Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan saya di channel YouTube Dian Widiantari, selalu berbagi tentang metodologi penelitian ya, atau bahkan juga penulisan karya ilmiah. Nah, untuk kali ini bagi teman-teman yang sekarang sedang menyusun bab 1, latar belakangnya sudah selesai, rumusan masalah sudah selesai, tujuan penelitian sudah selesai, dan juga fokus penelitian sudah selesai, maka dilanjutkan dengan menarasikan manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian ini teman-teman semuanya harus bisa menarasikan apa sih yang akan kegunaan atau manfaat yang akan diperoleh ketika tujuan penelitian itu sudah tercapai. Nah, di sini harus ada yang harus bisa kita garis bawahi ya. Apa sebenarnya manfaat penelitian itu? Nah, manfaat penelitian ini merupakan narasi objektif nih. Narasi objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah tujuan penelitian terpenuhi. Nah, yang dimaksud dengan narasi objektif ini adalah narasi yang sifatnya konkret yang akan diperoleh oleh peneliti setelah tujuan penelitian itu bisa terpenuhi. Misalnya teman-teman itu menuliskan tujuan penelitiannya, ada 4 tujuan penelitiannya untuk menganalisis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Maka setelah tujuan itu tercapai atau tujuan penelitian itu tercapai, maka manfaat apa yang akan diperoleh itu harus kita bisa narasikan. Narasinya harus objektif. Nah, terkait dengan manfaat penelitian, itu polanya beda-beda gitu ya. Ada yang untuk makalah beda lagi, yang untuk laporan juga beda lagi, untuk skripsi, tesis, disertasi itu relatif sama gitu. Kemudian untuk esai juga berbeda gitu. Nah, sekarang yang akan saya sharing khusus kepada manfaat penelitian yang kita tulis di skripsi atau tesis. Nah, di sini manfaat penelitiannya terbagi menjadi 3. Ada manfaat penelitian secara teoritis ya. Ada manfaat penelitian secara akademis. Nah, ini yang selalu keliru dengan praktis gitu. Kemudian yang ketiganya ada manfaat penelitian secara praktis. Nah, untuk manfaat penelitian secara teoritis biasanya itu didasari atas landasan teori. Misalnya bisa sebagai bahan rujukan, kemudian bisa juga untuk menambah wawasan atau bisa juga menambah hasanah pengetahuan tentang misalnya tentang pendidikan Islam atau tentang manajemen pendidikan Islam atau tentang pendidikan anak usia dini. Nah, jadi yang manfaat teoritis ini biasanya didasarkan kepada teori gitu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada manfaat penelitian secara akademis. Nah, manfaat penelitian secara akademis ini biasanya penelitian yang kita miliki itu bisa menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca pada umumnya. Bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa guru-guru. Nah, di sini biasanya ada semacam kekeliruan gitu ya antara manfaat akademis dengan manfaat praktis. Jadi kalau manfaat akademis itu hasil penelitian kita akan menjadi referensi teman-teman kita di bidang pendidikan juga, atau bahkan para pembaca pada umumnya, atau untuk para pengamat pendidikan gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan manfaat akademis. Nah, di sini nanti bisa kita tuliskan bagi dosen apa, bagi mahasiswa apa, bagi guru apa. Nah, itu ketika kita menuliskan manfaat akademis. Kemudian yang ketiga di sini ada manfaat praktis. Nah, yang dimaksud dengan manfaat praktis di sini lebih kepada mendekatkan pada dampak yang ditimbulkan di masyarakat ketika kita selesai terkait dengan penelitian yang kita lakukan gitu. Jadi misalnya kita melakukan penelitian tentang pendidikan entrepreneurship di MA Darul Ulum. Nah, dampak yang paling dekat yang ditimbulkan ketika tujuan penelitian sudah tercapai itu apa gitu. Nah, maka kita membuat narasi objektif gitu ya, narasi objektif yang memang menjadi sebuah dampak dari
pendidikan entrepreneurship gitu. Nah, kemudian bagaimana contohnya? Nah, saya akan coba tunjukkan di sini ya. Manfaat penelitian untuk manajemen pendidikan entrepreneurship di MA Darul Ulum. Pertama, di sini untuk manfaat teoritisnya, saya tuliskan menambah wawasan dan rujukan dalam mengembangkan manajemen pendidikan entrepreneurship di jenjang pendidikan menengah. Jadi lebih spesifik. Jadi karena berlandasan teori, karena berdasarkan teori, maka saya tuliskan menambah wawasan dan rujukan dalam mengembangkan manajemen pendidikan entrepreneurship di jenjang pendidikan menengah. Tapi kalimat ini sebenarnya tidak harus pakem seperti ini, teman-teman bisa melakukan kreativitas kalimat yang lain tentunya, tapi yang berdasarkan pada teori. Kalau teman-teman program studinya PAUD, berarti bisa menambah wawasan atau mengembangkan hasanah pengetahuan di bidang pendidikan anak usia dini misalnya gitu. Jadi tergantung kepada jenjang pendidikan kita. Kemudian yang kedua, di manfaat akademis, saya tuliskan sebagai referensi penulisan pendidikan entrepreneurship bagi pembaca dari kalangan mahasiswa, baik dosen dan juga pemerhati pendidikan. Nah, ini juga bahasanya tidak harus seperti ini gitu. Yang penting tulisan kita atau penelitian kita itu menjadi referensi bagi pembaca pada umumnya. Kemudian yang ketiga, di manfaat praktis saya tuliskan manfaat yang diperoleh setelah kita melakukan penelitian tentang pendidikan entrepreneurship. Yang pertama, kita dapat merencanakan program unggulan yang tertuang dalam rencana kerja sekolah secara sistematis dan terprogram. Kemudian yang kedua, bisa melakukan pembagian tugas untuk meningkatkan program sekolah. Kemudian dapat mengimplementasikan program sekolah sesuai dengan rencana kerja sekolah. Kemudian yang keempatnya, meningkatkan pengawasan terhadap implementasi rencana kerja sekolah. Kemudian ini masih bisa ditambah ya, masih bisa misalnya lulusan manfaatnya lulusan Madrasah Aliyah Darul Ulum bisa lebih mandiri. Nah, itu dampak dari tujuan penelitian ketika tujuan penelitian sudah terpenuhi. Misalnya lulusan Madrasah Aliyah Darul Ulum lebih mandiri, lulusan Madrasah Aliyah Darul Ulum lebih kreatif gitu, atau lulusan Madrasah Aliyah dapat mencari peluang pekerjaan yang diciptakan oleh peserta didik itu sendiri gitu. Nah, jadi kita menarasikan dampak yang terdekat ketika tujuan penelitian sudah terpenuhi gitu ya. Jadi tidak hanya yang 4 ini, silakan teman-teman sesuai dengan tujuan penelitian teman-teman apa, kemudian nanti dibuatkan narasi objektifnya gitu. Dan kata kuncinya di sini, kata kuncinya adalah gambaran yang akan diperoleh setelah tujuan penelitian terpenuhi gitu. Nah, tujuan penelitian terpenuhinya itu ada di bab 1 di atas sebelum manfaat penelitian. Jadi kalau tujuan penelitiannya sudah terpenuhi, maka apa manfaat yang akan diperolehnya. Nah, ini salah satu contoh untuk manfaat penelitian dari sisi teoritis, manfaat akademis, dan juga manfaat praktis. Nah, ini tergantung di buku panduan teman-teman. Kalau di buku panduannya hanya diminta manfaat teoritis dan praktis ya, maka hanya 2 poin aja yang dituliskan. Tapi kalau misalnya ditambahkan ada manfaat akademis ya 3-tiganya. Hanya tadi ada perbedaan antara manfaat akademis dengan manfaat praktis gitu. Nah, di sini memang di manfaat praktis itu ya namanya juga lebih praktis ya, lebih operasional. Apa sih manfaat yang akan diperolehnya ketika penelitian tentang pendidikan entrepreneurship di MA Darul Ulum itu selesai atau terpenuhi. Misalnya mengurangi jumlah pengangguran, mengurangi jumlah lulusan yang mencari pekerjaan, kemudian lulusan memiliki keterampilan gitu, kemudian lulusan dapat hidup mandiri di masyarakat, gitu. Kemudian lulusan bisa lebih percaya diri dengan keterampilan yang dimiliki. Nah, itu manfaat-manfaat praktis yang bisa diperoleh gitu selain yang saya tuliskan di sini. Jadi teman-teman silakan berkreativitas sesuai dengan judul penelitian tesis teman-teman semuanya.
Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jaga terus kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.